Alberto Rodriguez jadi opsi pengganti Federico Barba yang tinggalkan Persib. Umuh Mukhtar tegaskan pelaku teror kepada Tom Hai akan dicari dan diberi pelajaran. Tak terima kalah dari Persib, Mauricio Souza sebut Bojan miskin teknik dan taktik. Teja Paku Alam palang pintu tangguh saat bungkam Persija. Semuanya kami rangkum hanya di Pangeran Biru Channel. Alberto Rodriguez jadi opsi pengganti Federico Barba yang tinggalkan Persib. Persib Bandung kembali menjadi pusat perhatian jelang bursa transfer musim baru dengan munculnya nama Alberto Rodriguez sebagai kandidat kuat pengganti Federico Barba. Rumor ini memicu antusiasme bobotoh karena Alberto bukan sosok asing bagi klub, mengingat perannya yang penting saat Persib menjuarai Liga 1 2023-2024. Spekulasi kembalinya Alberto muncul seiring ketidakpastian masa depan Federico Barba. Meski Barba masih terikat kontrak hingga 2027, faktor non-teknis dan dinamika internal membuat Persib mulai menyiapkan opsi cadangan. Alberto dinilai ideal karena pengalaman, kepemimpinan, dan pemahaman taktik yang sudah teruji di bawah asuhan Boyan Hodak. Rumor ini pertama kali diungkap akun Instagram @transfermarkt.co.id. Akun tersebut menulis, Alberto Rodriguez masuk dalam radar Persib Bandung saat klub bersiap menghadapi kemungkinan kepergian Federico Barba. Mungkinkah ini saatnya bagi Alberto untuk kembali ke klub dan babak karier yang familiar baginya? Unggahan ini langsung memancing diskusi di kalangan bobotoh mengenai peluang kembalinya bek asal Spanyol tersebut. Peluang Persib memulangkan Alberto terbuka lebar karena kompetisi Liga India yang belum menemukan sponsor untuk musim 2025-2026. Banyak pemain asing di sana mempertimbangkan hengkang, termasuk Alberto yang sebelumnya bermain untuk Mohun Bagan. Di India, Alberto sukses membantu klub tersebut meraih 2 gelar sekaligus pada 2025, yakni Indian Super League dan ISL Regular Season. Bagi Persib, Alberto bukan sekadar nama lama. Selama di Bandung, ia menjadi pilar utama lini pertahanan, sering diduetkan dengan Nick Kuipers dan tampil dalam 33 laga musim juara. Kepemimpinan dan chemistry dengan skuad membuat adaptasinya lebih cepat dibanding merekrut bek asing baru. Sementara itu, Boyan Hodak tetap optimistis Federico Barba bertahan. Ia menuturkan, selalu ada rumor. Aku tahu bahwa Barba memiliki masalah keluarga untuk beradaptasi di sini. Tapi dia memiliki kontrak 2 tahun, jadi dia mungkin akan stay. Meski demikian, Persib tetap menyiapkan Alberto sebagai langkah strategis. Jika Barba benar-benar hengkang, kehadiran Alberto diyakini mampu menjaga stabilitas lini belakang dan mental juara Maung Bandung. Dengan pengalaman dan karakter bermain yang matang, Alberto Rodriguez berpotensi kembali menjadi kunci Persib mempertahankan dominasinya di kompetisi domestik. Umuh Mukhtar tegaskan pelaku teror kepada Tom Hai akan dicari dan diberi pelajaran. Kabar adanya ancaman terhadap gelandang Persib Bandung, Tom Hai dan keluarganya, menuai reaksi keras dari Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, Umuh Mukhtar. Umuh Mukhtar menyatakan bahwa sepak bola adalah olahraga yang menjunjung sportivitas dan sama sekali tidak membenarkan adanya ancaman, apalagi yang mengarah pada tindakan kriminal seperti pembunuhan. Ini sepak bola, olahraga. Apapun yang terjadi tidak boleh ada ancaman-ancaman untuk membunuh. Itu tidak benar dan tidak boleh terjadi, tegas Umuh Mukhtar saat dihubungi awak media Senin 12 Januari 2026 pagi. Menurut Umuh, pihak yang melakukan ancaman saat ini tengah dilacak dan dipastikan akan diproses secara hukum. Ia pun memastikan bahwa kasus tersebut tidak akan dibiarkan begitu saja dan akan dibawa ke ranah hukum. Orang yang mengancam itu sedang dilacak dan pasti akan segera dapat. Kita akan tuntut. Mengancam seperti itu sudah jelas kena hukum, ujar manajer Persib ini. Umuh juga menekankan bahwa sejak awal pihaknya telah berupaya keras menjaga situasi agar tetap kondusif dan menghindari keributan. Oleh karena itu, ia sangat menyayangkan munculnya ancaman yang ditujukan kepada Tom Hai dan keluarganya usai pertandingan lawan Persija Jakarta. Kemarin juga kita jaga dengan segala cara supaya tidak ada keributan dan masalah.
Sekarang kenapa malah ada ancaman kepada Tom Hai? Tutur Umuh. Saya pesan ke Tom Hai, tenang saja, tidak akan ada apa-apa. Lanjut Umuh menenangkan. Ia menyebut tindakan ancaman tersebut sebagai perbuatan yang sangat disesalkan dan tidak masuk akal. Bahkan, Umuh menyebut pelaku sebagai orang yang tidak berpikir panjang. Saya sangat menyayangkan, ini orang bodoh yang mengancam-ancam, apalagi sampai membawa-bawa keluarga dan ancaman pembunuhan. Itu sudah jelas pasti kena sanksi dan hukum, ujarnya dengan nada tegas. Terkait pelaporan, Umuh memastikan bahwa kasus ini akan diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Ia juga menyebut bahwa bukti-bukti ancaman, termasuk nomor dan kode tertentu, sudah cukup jelas untuk ditindaklanjuti. Ada kodenya, ada nomornya, itu paling gampang dilacak. Saya bertanggung jawab, jangan nangis kalau besok dia ditangkap, katanya. Tak terima kalah dari Persib, Mauricio Souza sebut Bojan miskin teknik dan taktik. Kekalahan Persija Jakarta dari Persib Bandung di lanjutan BRI Super League 2025-2026 menyisakan kekecewaan mendalam. Bukan hanya soal hasil, tetapi juga kualitas permainan di atas lapangan. Laga pekan ke-17 BRI Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu 11 Januari 2026 sore waktu Indonesia Barat, berakhir dengan skor 0-1 untuk keunggulan tuan rumah. Gol cepat Persib pada menit kelima menjadi pembeda. Situasi itu lahir dari kesalahan lini pertahanan Persija yang gagal mengantisipasi tekanan awal. Pelatih Persija, Mauricio Souza, menilai pertandingan tersebut jauh dari ekspektasi. Ia menyebut duel syarat gengsi itu tidak berjalan baik secara teknik maupun taktik. Mauricio Souza secara terbuka menyampaikan ketidakpuasannya. Ia menilai pertandingan berjalan tanpa konstruksi permainan yang jelas dari kedua tim. Menurut saya hari ini pertandingan adalah sebuah game yang sangat tidak bagus, baik teknik maupun taktik, ujar Souza dalam konferensi pers setelah pertandingan. Souza juga menyinggung pengalaman penonton di stadion. Menurutnya, laga tersebut tidak menyuguhkan sepak bola yang layak dinikmati. Siapa yang suka sepak bola dan datang ke sini untuk melihat main bola, hampir tidak melihat sepak bola. Tetapi juga, sedikit dari hasil konstruksi, kata pelatih asal Brasil tersebut. Persija harus membayar mahal dua kesalahan Bruno Tubarão. Kesalahan pertama berujung gol cepat Beckham Putra Nugraha. Kesalahan kedua terjadi pada menit ke-53. Tubarão menginjak kaki Beckham dan langsung digancar kartu merah oleh wasit Ko Hyung Jin. Souza menilai kualitas individu pemain sebenarnya cukup baik, namun ia menegaskan performa teknis di laga tersebut berada di bawah standar. Tadi dua tim tidak bisa konstruksi, serangan lagi di dalam pertandingan. Teknik, banyak pemain di dalam lapangan bagus, tetapi tekniknya itu level di bawah dari hari ini, ucap Souza. Mauricio Souza juga mengakui kekuatan Persib dalam bertahan. Namun menurutnya, kekalahan Persija murni akibat kesalahan sendiri. Tetapi kita tahu Persib tim yang bertahan dengan baik. Mereka bermain sepak bola itu mengandalkan counter attack. Dan kami kalah pertandingan ini dengan dua kesalahan individu, tuturnya. Hasil ini membuat Persija tertahan di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 35 poin dari 17 laga. Sebaliknya, Persib naik ke puncak klasemen BRI Super League 2025-2026 dengan koleksi 38 poin. Teja Paku Alam palang pintu tangguh saat bungkam Persija. Kemenangan penting berhasil diraih Persib Bandung saat menghadapi Persija Jakarta pada pekan ke-17 BRI Super League 2025-2026 di Stadion GBLA, Kota Bandung, Minggu 11 Januari 2026 sore waktu Indonesia. Kemenangan tim Maung Bandung diraih lewat gol Beckham Putra Nugraha pada menit kelima, memanfaatkan umpan Berginho dari sisi kanan yang gagal diantisipasi dengan baik oleh Bruno Tubarão. 3 poin penuh yang diamankan pada laga syarat gengsi tersebut disyukuri betul oleh penjaga gawang Persib Bandung, Teja Paku Alam. Teja menyebut hasil akhir menjadi faktor paling penting bagi Persib. Soal catatan tanpa kebobolan dalam duel tersebut, menurutnya itu hanyalah nilai tambah. Alhamdulillah kami bisa dapat 3 poin. Yang penting 3 poin.
Kalau clean sheet mah hanya bonus saja, ujar Teja Paku Alam selepas pertandingan. Tak hanya soal hasil, Teja juga mengapresiasi atmosfer luar biasa yang tercipta sepanjang pertandingan. Dukungan langsung dari puluhan ribu bobotoh di stadion memberikan energi tambahan bagi para pemain di lapangan. Perasaannya pasti senang, atmosfernya luar biasa. Terima kasih bobotoh yang sudah support kami secara langsung, kata kiper bernomor punggung 14 tersebut. Kemenangan itu pun sekaligus mengantarkan Persib Bandung berada di puncak klasemen sementara BRI Super League musim ini. Pasukan Boyan Hodak tersebut menyudahi paruh musim 2025-2026 dengan nilai 38, unggul 1 angka atas Borneo FC di tempat kedua. Teja mensyukuri pencapaian tersebut, namun menegaskan Persib Bandung tetap harus berbenah menghadapi putaran kedua BRI Super League. Alhamdulillah patut kami syukuri dengan pencapaian sementara ini, tetapi tetap kami harus berbenah lagi untuk persiapan putaran kedua nanti, ucap Teja. Selepas lawan Persija Jakarta, Persib langsung diliburkan pelatih Boyan Hodak. Tim Maung Bandung rencananya akan kembali menjalani latihan pada Jumat 16 Januari 2026 mendatang. Pada masa libur itu, Teja memilih menghabiskan waktu liburan secara sederhana bersama keluarga. Ia mengaku lebih memilih tetap di rumah karena menyesuaikan dengan aktivitas anaknya yang masih bersekolah. Liburan di rumah saja, soalnya anak sekolah, pungkas Teja sambil tersenyum.